Oke, jadi untuk penjelasan mengenai nested loop ini, seperti kemarin ya yang sudah saya sampaikan bahwa prinsipnya nested loop ini, proses yang terjadi itu, memang pertama dia masuk dulu ke loop yang pertama paling luar ya. Oke, ini saya perbesar aja ya. Nah ini ya. Jadi yang pertama memang dia masuk dulu ke looping yang paling luar untuk mengecek syarat yang pertama ya. Nah, jika syaratnya true, maka dia akan masuk ke looping yang kedua di dalamnya. Oke. Nah, kemudian proses looping itu sebenarnya terjadi pertama kali di bagian dalam, di loop yang nomor 2 ya. Nah, jadi yang seperti ini tuh dia akan terus saja nge-looping ya sambil dicek kondisinya. Kalau misalkan pada suatu kondisi dia false, dia akan kembali ke looping yang paling luar ya. Baru nanti dia akan ngecek lagi syarat yang pertama ini apa. Kalau misalkan dia true, masuk lagi ke looping yang kedua, baru setelah itu dia menyelesaikan looping yang ada di dalamnya sini. Kemudian kalau sudah dicapai kondisi false, dia akan keluar lagi. Masuk lagi ke loop pertama dan seterusnya. Sampai kondisi yang paling akhir itu ketika dicapai kondisi false untuk loop yang paling luar. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan secara contohnya, kemarin kita sudah lihat ada looping untuk menampilkan hasil perkalian ya antara X dengan Y, di mana X ini adalah looping yang paling luar dengan nilai 1 sampai 10. X ini mencerminkan baris ya. Kemudian yang Y ini adalah looping yang di dalamnya dari 1 sampai ke nilai X ya. Nah, ini kan kurang dari sama dengan X, berarti yang Y-nya ini sampai dengan 10 juga ya sebenarnya ya. Jadi dia akan terus berpatokan dengan X-nya ini berapa. Ya, nanti akan kita lihat ya di prosesnya. Nah, yang Y ini mencerminkan kolom ya. Nah, ini saya mau memperlihatkan mungkin prosesnya dalam bentuk Excel ya. Nah, ini udah saya buat. Kelihatan? Oke. Nah, ini tadi ya yang soal X1, X kurang dari sama dengan 10 ya. Kemudian Y-nya 1, Y kurang dari sama dengan X. Nah, sekarang kita perhatikan misalkan X yang pertama itu 1, kemudian nanti dia akan ngecek kondisi yang X kurang dari sama dengan 10. Ya, jadi ini saya bilangnya kondisi pertama, ya yang ini kondisi kedua ya. Nah, jadi untuk kondisi pertama, X sama dengan 1 ini kan memenuhi ya. Nah, kemudian nanti kalau memenuhi dia masuk ke looping yang kedua. Nah, ini makanya kita buat di sini X-nya sama dengan 1 dulu ya. Nah, kemudian masuk ke looping yang kedua, di situ ada proses pengecekan juga Y kurang dari sama dengan X. Nah, untuk yang pertama Y-nya itu 1. 1 kurang dari sama dengan X. X-nya ini berapa? X-nya adalah 1. Oke. Nah, kemudian dia memenuhi ya, karena dia kurang dari sama dengan 1 sehingga terjadilah perkalian ya, X kali Y. 1 kali 1. Sehingga outputnya adalah 1. Oke. Nah, kemudian baru setelah itu ada proses inkrementasi, penambahan nilai Y plus 1. Nah, nilai Y-nya tadi 1, kemudian ditambah 1, hasilnya 2. Nah, kemudian di sini ya, pada kondisi ini, Y sama dengan 2 akan dibandingkan dengan syarat yang ini. Y kurang dari sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat, Y-nya 2, sementara X-nya itu tadi berapa? Yang ini. Kondisi yang 1 ya, dia Satu. masih berada di baris ke 1. Berarti tidak memenuhi ya. Y-nya 2, Y 2 kan lebih besar dari 1 ya, berarti tidak memenuhi. Nah, sampai di sini hasilnya cukup 1 aja untuk baris ke 1, kolom ke 1. Nah, ini kalau misalkan saya lihatkan dalam bentuk programnya ya, seperti ini. Oke, yang ini ya. Y kurang dari sama dengan X ya tadi ya. Benar nggak?
Ya benar ya, Y kurang dari sama dengan X. Nah ini kalau dijalankan, ya langsung kita lihat aja hasilnya. Nah, yang pertama muncul adalah 1 aja ya. Oke, kalau melihat dari yang proses ini tadi, karena dia tidak memenuhi yang persyaratan Y sama dengan 2, ya kan, dibandingkan dengan kurang dari sama dengan X. Nah, kondisi X di sini nilainya 1, berarti dia tidak memenuhi. Ya, jadi dia stop sampai di 1 aja hasilnya. Oke, bisa dipahamin? Insya Allah. Oke, insya Allah ya. Kemarin ada yang nanya ya, jadi sempat seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah seperti ini, dia akan kembali lagi ke looping yang paling luar. Oke, dilihat di situ, tadi X-nya 1 ya. Nah, sekarang ditambah X-nya. X tambah 1, sehingga X-nya 2. Ya. Kita masuk ke looping yang X-nya 2. Kemudian, kita melihat ke dalam lagi ya. Di sini ada syarat Y kurang dari sama dengan X. Tadi Y-nya itu adalah, apa namanya, dibandingkan ya. Jadi X-nya tadi 2 ya. Oke, di sini kondisinya Y1, berarti dia akan masuk ya, Y-nya kurang dari sama dengan X. Dia masuk, sehingga terjadi proses 2 dikali 1. Jadi si Y-nya ini kembali lagi ke nilai 1 ya. Di sini terjadi proses perkalian 2 dikali 1. 2-nya X, 1-nya Y. Oke, sehingga outputnya 2. Dan di sini terjadi lagi proses inkrementasi nilai Y. 1 tambah 1. Oke, hasilnya 2. Oke, nah kemudian si 2 ini akan dibawa lagi ke sini. Dibandingkan dengan syarat yang kedua. Oke, apakah Y yang 2 tadi kurang dari sama dengan X? Y-nya 2, X-nya berapa? Dua. 2. Dua. Ya. Nah, Dua, jadi Bu. dia memenuhi ya. Oke, kalau memenuhi maka akan terjadi proses looping lagi. Loopingnya apa? Ya perkalian antara X-nya 2, Y-nya 2. Sehingga outputnya adalah 4. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di hasilnya kan ada 2, ada 4 ya. Oke, sampai di sini. Berarti nanti ada lagi penambahan nilai Y yang tadi ya. Tadi kan 2 ya terakhir ya. Oke, ini kebalik ya saya nulisnya ya. Jadi harusnya ini 2 tambah 1 ya. Nah, jadi yang 2 tadi ditambahkan 1 sehingga hasilnya 3. Dibandingkan lagi dengan syarat yang di sini. Apakah si 3 ini tadi, ya, Y-nya 3 kan, memenuhi syarat kurang dari sama dengan X. X-nya berapa di sini? Masih 2 ya. Dua, Bu. Ya, Masih. ini kan masih di baris kedua, berarti tidak memenuhi ya. 3 kan lebih dari ya. Oke, jadi sampai di sini dia akan berhenti. Ya, jadi hasil yang keluar itu hanya sampai 4. Seperti itu. Terus aja, setelah itu dia akan ke looping yang pertama lagi, dengan membawa nilai X-nya itu ditambah 1 ya. 2 tambah 1, sehingga 3 X-nya. Nah, ini kita sudah masuk di baris yang ketiga. Proses yang sama terus berulang. Jadi kalau dilihat polanya, nanti akan seperti ini. Ya, jadi ada perkalian X-nya itu 3 dikali 1 untuk satunya itu Y, kemudian nanti incrementnya itu di Y-nya. 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti si Y-nya ini ditambahin 1 dibandingkan dengan yang syarat yang di sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau dilihat polanya, untuk yang X3 ini, yang memenuhi itu adalah 3, 6, 9 ya, hasil perkalian ini. 3, 6, 9. Jadi ketika dia sudah mau keempat ini, dia sudah tidak memenuhi, sehingga keluar lagi ya ke looping yang X untuk yang keempat. Seperti itu ya, penjelasan mengenai nested loop. Jadi kelihatan di sini proses yang terjadi itu, dia menyelesaikan looping yang ada di dalamnya dulu. Yang ini ya, looping X-nya ini. Baru setelah itu dia akan keluar, terjadi proses inkrementasi untuk yang di bagian X-nya. Itu ya. Bisa lebih jelas? Bagaimana? Ini Jelas, nanti Bu.
Ya, Ya, Bu, semoga jelas. bisa lebih jelas ya setelah dibuat potretan seperti ini ya. Ini karena kemarin saya nggak buat kayak gini, jadi mungkin agak-agak ngeblur ya. Nah, Ya, Bu. kemudian yang berikutnya kan kemarin ada juga contoh yang berkurang ya nilainya ya. Nah, ini nih yang pola plus terus berkurang. Nah, ini kebetulan kita ganti yang ini tuh menjadi perkalian juga ya supaya lebih jelas. Oke, kita lihat dulu di programnya. Misalkan di sini yang berkurang itu yang ini ya. Nah, n-nya ini kita input. Oke, kita coba dulu aja ya. Misalnya n-nya kita buat 3 aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, ini hasilnya. Kan kelihatan ya, berkurang ya. Kalau misalnya ini saya ganti plus kan jadi plus ya di sininya ya, berkurang. Nah, ini karena angka kita pengen ngecek aja nilainya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk for yang pertama ada i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Nah, n-nya ini kan tadi 3 ya. Kemudian yang kedua, j sama dengan i. Berarti j-nya ini nilai awalnya akan selalu sama dengan i. Jadi kalau i-nya itu ada penambahan 1, j-nya juga akan sama, ya, akan bertambah juga. Kemudian kondisi keduanya, j kurang dari sama dengan n. Nah, ini kita perhatikan ya, bagaimana dia bisa berkurang. Untuk penjelasannya di sini bisa dilihat yang bagian ini ya. Coba ini saya atur dulu ya, biar enak dilihat. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya untuk kondisi, sorry, ini yang sama nggak ini tadi ya soalnya? Sama ya sebenarnya ya. X kurang dari I kurang dari sama dengan, oh ya ini karena X ya. Nah ini, jadi misalnya ini saya ganti aja jadi I ya. I, kemudian di sini I-nya kurang dari N. N-nya tadi 3 ya. Ini benar nggak sih saya ganti? Oh di sebelah sini, sorry. Ini, makanya saya heran kayaknya tadi udah saya siapin ya. Nah yang sebelah sini ya, nah ini. Oke, kita fokus yang sebelah sini. Nah, jadi tadi untuk I-nya 1 ya, dia akan masuk ke kondisi yang ini ya, I sama dengan 1, kemudian I-nya apakah memenuhi kurang dari sama dengan N. N-nya 3 tadi ya, berarti ini memenuhi ya. Kalau memenuhi, dia masuk ke yang for yang kedua, dilihat di sini J-nya sama dengan I. Berarti J-nya itu 1, ya. Kemudian nanti dilihat persyaratannya J kurang dari sama dengan N. Berarti ini masih memenuhi ya. Oke, kemudian baru ada proses perkalian I kali J, I-nya 1, J-nya 1. Sehingga outputnya adalah 1. Kemudian ada inkrementasi untuk nilai J ya, ini bukan Y tapi J. J-nya ditambah 1, kemudian hasilnya 2 dibandingkan dengan yang di sini. Ya, yang ada J kurang dari sama dengan N. Berarti 2, apakah kurang dari sama dengan 3? True atau false? True. Oke, berarti diproses ya. Kalau true, dia diproses perkalian antara I dengan J, di mana I-nya itu masih 1, J-nya sudah 2. Di sini ya. Baru hasilnya 2, kemudian ditambah lagi si J-nya ya. Nah ini. 2 tambah 1, 3. Masuk ke sini dibandingkan. 3 kurang dari sama dengan 3. Masih memenuhi ya. Oke, masih diproses perkaliannya, keluar hasilnya 3, kemudian ditambahkan lagi Y-nya ini dengan 1. 3 tambah 1, 4, dibandingkan lagi di sini. Nah, sampai di sini hasilnya apa? Tidak sesuai, Bu. Iya, tidak sesuai. Berarti dia sudah selesai sampai di sini. Ya. Baru setelah itu dia keluar. Di sini I-nya tadi ditambah 1, sehingga menjadi 2. Sehingga nanti nilai J-nya yang ini tuh akan menjadi 2 juga. Ya, karena dia J sama dengan I.
Nah, di sini ada perkalian 2 kali 2 berarti ya. I-nya 2, J-nya 2, hasilnya 4. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya hasilnya. Jadi yang pertama tadi ada 1, terus ada 2 ya, ada 3, terus ada 4, ada 6, ada 9. Jadi kalau mengikuti polanya, dia berkurang ya, seperti ini. Oke, jadi yang membedakan itu antara contoh 1 sama 2 ini adalah sebenarnya nilai awal sama syaratnya ya. Tapi kalau untuk konsepnya sih sama, tetap yang looping dalam dulu diselesaikan, baru dibereskan yang luarnya. Oke, semoga bisa lebih jelas ya penjelasan yang looping nested ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Mungkin belum ada, Bu. Ya, semoga belum adanya itu bisa dipahamin ya. Karena ini nanti kemungkinan keluar di UTS ya. Oke, Berarti jadi gambaran UTS seperti ini ya, Bu? eh, kalau UTS itu nanti pilihan ganda, tapi pertanyaannya itu ada seputar program. Ada esainya nggak, Bu? Apa ya? Kalau ada esai sih sebenarnya, kalau saya sih agak apa ya? Agak repot kalau pakai quizzes ya. Quizzes di esai itu agak repot karena dia kan nggak bisa langsung otomatis true atau false ya. Jadi kalau esai harus dicek manual. Cuma mungkin nanti akan dikabarkan lah ada esai apa enggaknya ya. Ya, kalau bisa jangan, Bu. Oh gitu. Ya berarti nanti tergantung soal di pilihan gandanya ya, dibuat supaya mirip-mirip kayak esai. Tapi di Oke. quizesnya kayak waktu itu nggak, Bu, waktunya? Atau memang udah Hmm, dibatasin waktunya? waktunya tetap dibatasin tapi dari saya ya. Jadi bukan dari quizesnya. Jadi kalau misalkan waktu di quizesnya itu sudah habis untuk satu nomor, tetap aja kalian lanjut aja kerjakan nomornya. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Ya, baik, Heeh, Bu. Terima oke. kasih. Oke, udah ya, kita lanjut untuk yang berikutnya, looping while. Nah, untuk while ini, eh, prinsipnya dia merupakan salah satu pernyataan yang berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali. Oh, ini agak bingung ya kalimatnya. Oke, mungkin langsung aja ke contoh di flowchart-nya lah ya. Jadi intinya, kalau while ini, bagian pernyataan yang mengikuti while akan dieksekusi selama ungkapan bernilai benar. Nah, jadi untuk while dia akan mengecek kondisinya terlebih dahulu, apakah true atau false. Selama dia true, maka akan terjadi proses looping. Kalau dia false, berarti akan selesai. Ya, kemudian pengujian terhadap ungkapan pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan. Nah, artinya dicek dulu kondisinya, apakah true atau false, ya. Baru setelah itu ditampilkan statementnya atau pernyataannya. Ada kemungkinan bagian pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali, yaitu jika kondisi yang pertama kali bernilai salah. Oke, jadi di sini maksudnya statement yang pertama ini ya, dia itu kalau misalkan salah ya kondisinya ya, kondisi awalnya salah, kemudian langsung dicek ya, ternyata tidak memenuhi, ya sudah, berarti dia tidak akan terjadi looping, berarti akan selesai programnya. Oke, mungkin ini lebih jelasnya saya lihat dalam contoh ya. Nah, ini nih. Ini udah kalian coba ya di tugas ya? Sudah, Bu. Udah ya. Sudah, Nah, Bu. nah ini untuk penjelasannya, kalau di sini dikatakan kondisi nilai integer B sama dengan 1 ya, untuk nilai awalnya. Nah, selama nilai B ini memenuhi syarat yang B kurang dari sama dengan 10 ya, maka dia akan mengeksekusi pernyataan yang ada di dalam while-nya. Namun, jika kondisi yang B ini dia ternyata tidak memenuhi, misalkan di sini B-nya saya ganti jadi 11 ya, artinya dia tidak memenuhi syarat yang ini ya, B kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, maka pernyataan yang di dalamnya ini tuh tidak akan dieksekusi. Artinya, yang muncul nanti di cout ini tidak ada. Ya.
nilai B-nya tidak memenuhi, jadi dia tidak ditampilkan. Oke, sampai di sini bisa dipahamin? Setelah dijalankan ini apa hasilnya? Programnya. Ada nggak? Lupa Mana ya? Bu tidak Bu? Gak paham Bu. Iya, ini kan udah dicoba ya programnya. Coba, udah dicoba belum? Saya liatin aja ya. Nah, ini ya. Ini kan masih B-nya 1 ya. Oke, ini masih memenuhi lah ya. Jadi dia akan muncul nilai dari 2 ya, 2 sampai 11. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang muncul adalah 2 ya. Berarti satunya ini ditambah dulu dengan 1 ya. Oke, baru ditampilkan. Maka hasilnya 2. Jadi satunya nggak muncul. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan nilai akhirnya di sini 11, itu karena yang 10 di sini ya, ketika dibandingkan, kemudian nanti dia ditambah dengan 1. Sehingga yang muncul si out-nya adalah 11. Gitu. Oke, sampai di sini nilai 11 mau ditambah 1 jadi 12 ya, tapi dia sudah tidak memenuhi syarat ya. Sorry, yang 11 tadi nggak ditambah ya, tapi 11 langsung dibandingin dulu ke sini. Ya, 11 tidak memenuhi yang syarat ini ya, B kurang dari sama dengan 10. Sehingga dia selesai. Yang muncul cuma nyampe 11 aja. Gitu. Jadi penjelasan yang tadi ya sebelumnya itu maksudnya ketika dicoba dalam bentuk program adalah seperti ini. Bisa dipahamin? Halo, halo. Bisa Nah, Bu. oke. Sekarang supaya lebih jelasnya ini misalkan saya ubah ya nilainya menjadi 12. Oke, yang tadi ya. Artinya dia tidak memenuhi kondisi ya. Nah, ini. Oke, yang terjadi apa di sini? Tidak ada hasil yang muncul sama sekali. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok tidak muncul hasilnya? Nilainya lebih dari 10 Bu. Iya, jadi oke, oke. Nah, ini kalau 12 sih jelas lebih ya. Coba kalau misalnya saya ganti 10. Nah, ini. Kira-kira masih muncul nggak 10-nya? Muncul. Muncul. Munculnya berapa? Iya, munculnya munculnya berapa? 11 ya. 11. Oke, jadi itu ya. Artinya 10 ini dia akan tetap diproses, tapi yang dimunculkan itu setelah ditambah 1. Bukan 10, 11 gitu ya, tapi 11 aja. Gitu ya. Gitu. Nah, itu dari penjelasan yang flowchart yang tadi tuh maksudnya seperti itu ya. Yang statement ini dia dibandingkan dulu, baru ditampilkan hasilnya gitu ya. Oke, yang ini adalah while. Kemudian ada lagi do while ya. Nah, ini sebenarnya mirip tapi berbeda. Secara flowchart itu berbeda antara while dengan do while. Nah, sesuai dengan pernyataannya, do while ini artinya dia melakukan dulu ya. Do dulu. Ya. Jadi apapun kondisinya, entah itu true atau false, maka dia akan tetap menampilkan nilai tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya, pernyataan do while digunakan untuk menjalankan pernyataan terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa. Jadi dia itu menampilkan dulu, entah itu benar atau salah, baru setelah itu dia akan memeriksa. Akibatnya, dalam do while minimal terdapat 1 kali perulangan. Ya, jadi maksudnya dia hanya menampilkan yang nilai awalnya dulu 1 kali, kemudian setelah dicek nilai awalnya itu tidak memenuhi syarat, berarti programnya selesai. Jadi yang ditampilkan tuh hanya sekali aja. Oke. Kemudian kalau untuk while yang tadi, kalau di awal dia sudah salah, maka dia tidak akan terjadi perulangan sama sekali. Gitu ya. Beda dari while dengan do while. Bisa dipahamin sampai sini? Oke, bisa ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalau dari flowchart-nya ini
beda ya. Jadi kalau dibandingkan di sini untuk si dual ini dia akan menjalankan dulu pernyataannya ya, di do dulu pernyataannya, baru setelah itu dia akan mengecek true atau false-nya di sini. Gitu. Beda dengan yang tadi ya, kalau kita perhatikan ada sedikit perbedaan dari flowchart-nya. Nah, terutama di panahnya ya, kalau kalian perhatikan panah looping-nya ini di sini, sementara yang dual panah looping-nya di atas pernyataan. Ya. Nah, ini nanti untuk contohnya, sebenarnya nggak sulit ya, di contohnya nanti lebih jelasnya. Contoh seperti ini, oke mungkin langsung aja saya buka ya di programnya. Ini kalau yang sudah mencoba mungkin udah lebih paham ya. Oke, nah ini nilainya, oh ini nilainya 1 ya, loop 1. Kemudian ada do ya, do, cout, loop, plus plus. Berarti tampilkan loop plus 1 ya. Baru setelah itu dibuat pengecekan kondisi while-nya untuk loop-nya kurang dari sama dengan 10. Ya. Oke, kalau seperti ini hasilnya apa? Coba. Apa hasilnya? Kan udah dicoba ya ini ya. Dilihat di situ nilai satunya udah memenuhi, ya berarti dia muncul semua ya. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Oke, jadi ini hampir sama seperti yang for ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, misalkan di sini nilainya saya ganti 11. Nah, yang terjadi apa? Nggak Kenapa? jalan. Akan Nggak muncul diproses, Bu. Nggak diproses, Bu. Nggak diproses. Ada yang muncul. Oke, yang jawab nggak diproses ada berapa orang nih? Saya, Bu. Saya Ilhan. termasuk, Bu. Coba raise hand. Saya mau ngeliatnya gimana nih. Yang raise hand siapa aja? Berarti nggak diproses itu artinya nggak ada hasil? Atau gimana? Ya nebak aja, Bu. Yang nggak ada, Bu. Nggak ada hasil? Yakin? Dimunculin. Ada jawaban yang lain? jadi kosong Bu Muncul hasilnya. cuma angka 11, Bu. Nah, siapa tadi yang bilang 11? Azra, Ibu. Siapa? Azra. Oh, Azra, oke. Ya, betul ya. Jadi, kalau melihat dari yang do ini tadi kan dia akan menampilkan apapun nilai awalnya, entah itu true atau false. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan, yang keluar adalah nilai 11. Ya, gitu ya. Jadi tadi yang bilangnya nggak ada nilai atau mungkin nggak ada hasil, itu untuk yang kondisi while aja. Yang sebelumnya tadi ya, yang ini. Kalau yang dual, dia tetap ada hasil minimal 1 perulangan. Jadi Gitu. yang do itu menampilkan awalnya ya, Bu. Menampilkan nilai yang ini ya, yang 11 ini tadi gitu. Jadi ditampilkan dulu, baru setelah itu dicek kondisinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sini apa nih? Apa yang akan terjadi jika nilai inisial pada variabel loop diubah menjadi 100? Ya berarti sama ya. Munculnya cuma 100 aja. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi while dengan do while ya. Jadi semoga bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, untuk yang berikutnya ada istilah break ya. Ini sebenarnya bukan apa ya, tapi termasuk bagian dari perulangan ya, break ini ya. Jadi dia biasanya dipakai bersamaan dengan perulangan. Ya, gunanya untuk memberhentikan operasi perulangan ya. Jadi dia akan keluar dari perulangan baik untuk for, while atau do while. Serta switch juga ya. Kemarin kita belajar yang seleksi kondisi ada breaknya ya untuk switchnya. Nah, ini. Jadi untuk flowchart-nya sih seperti ini ya. Jadi ketika ada proses looping, ya looping pengecekan kondisi seperti ini,
Kemudian kita tambahkan break, ketika kondisinya itu memenuhi break, maka dia akan berhenti. Ya, jadi ini logikanya dibalik aja sih. Kalau sebelumnya kan untuk true-nya itu berarti loopingnya jalan gitu ya. Nah, tapi kalau yang break ini ketika kondisinya true untuk break, berarti dia akan berhenti programnya. Tapi kalau dia belum break, ya dia akan terus looping ya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, ini sebenarnya bisa kita terapkan di contoh soal yang kemarin ya, yang ada kecepatan ya. Yang dia kalau misalnya melebihi dari 100, maka akan muncul warning Anda melebihi kecepatan. Gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu contoh yang ada ya di sini. Ada contoh untuk break ya. Oke, saya liatin aja di programnya. Oke, ini udah dicoba belum? Yang break. Pada diam semua ya. Sudah, Bu. Iya, udah ya. Oke, sekarang saya mau tanya yang sudah mencoba, eh coba dibantu untuk menjelaskan supaya saya juga bisa tahu ya kalian melakukan praktikum mandiri itu sambil dicoba untuk memahami atau hanya ngetik aja terus jalan udah selesai gitu. Oke, siapa? Ada yang mau bantu menjelaskan? Nanti dapat nilai keaktifan 10% ya. Dari yang udah dicoba kemarin, Bu. Ya, bisa Soalnya di screen share aja kalau memang merasa nyaman untuk pakai latihan sendiri ya. paling pakai yang latihan yang dari Ibu, Bu. Oh, ini aja. Oke. Enggak, latihan itu maksudnya yang apa? Kan ada soal yang tugasin sama Ibu. Soal breaknya ya? Oh, yang di sini ya? Iya, Bu. Oh, berarti yang ini dicoba nggak? Enggak, Bu, yang itu. Yang lain ada nggak yang nyoba? Latihan break. Iya, Bu. Nggak nyoba ya? Berarti semua langsung ngerjain tugas ya? Oh, gitu ya. Saya tuh berharapnya sih kemarin praktikum mandiri itu kalian mencoba yang ada dulu di sini gitu ya. Seharusnya saya jangan menampilkan slide untuk tugas dulu ya, tapi slide latihan dulu gitu. Ternyata malah ngerjainnya tugas ya. Oke, ini ada yang mau menjelaskan dari yang contoh di sini? Di sini ada for-nya bilangannya 0, bilangannya kurang dari sama dengan 20, bilangan plus-plus. Kemudian di sini ada rumus ya, menjumlahkan bilangan. Bilangan yang tadi, yang di awal, dijumlahkan dengan bilangan yang sebelumnya. Sehingga dia ditampung di variabel jumlah. Nah, jadi nanti hasilnya ini adalah seperti deret bilangan ya. Deret bilangan dari 1 sampai 20, tapi dia terjadi penambahan ya. Bayang nggak? Coba, ini kalau saya ubah dulu jadi 5 ya, biar nanti lebih enak untuk ngeceknya. Nah, kita coba jalanin dulu ya. Nah, ini ya. Oke. Kelihatan ya hasilnya ya. Nah, misalkan di sini untuk yang bilangannya 0, ya, kemudian nanti dia kan akan looping ya seperti biasa ya. Nilainya 0, kemudian nanti ditambah jadi 1, nilainya 1, 2, 3, sampai 5. Oke. Nah, sekarang di sini ada si out-nya deret bilangan. Ini hanya menampilkan urutannya aja ya. Kemudian yang terakhir itu jumlah ya, jumlah bilangan yang ditampilkan di syaratnya ya. Jika jumlahnya lebih dari sama dengan 100, maka dia akan break. Oke, nah ini maksudnya seharusnya jangan 100 ya, kan udah saya ubah tadi ya. Misalkan jumlahnya berapa ya di sini? 10 lah ya. Jika jumlahnya 10, maka dia akan break. Nah, kalian tahu nggak proses jumlah ini dapatnya dari mana? Yang ini, jumlah bilangan. Ditambahin Tambahin semua kan? bilangan, Bu. Iya, Bilangan deret yang ada di situ. iya. Jadi Iya, ada 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 10. 15 ya. Nah, ini Iya, Bu. arti dari rumus yang ini tadi ya, jumlah plus sama dengan bilangan. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya ada jumlah lebih dari sama dengan 10, dia akan break.
Berarti nanti harapannya dia akan berhenti di Deret bilangan 5-nya hilang. Oke, nah sekarang kita coba ya. Oke, benar ya, deret bilangan 5-nya nggak muncul, kemudian jumlah bilangannya 10. Berarti yang break ini tadi dia menghentikan proses looping sampai ke 4 aja ya. Ketika dia sudah ngecek jumlahnya memenuhi syarat, baru nanti setelah melebihi di break ya loopingnya. Oke, bisa dipahamin ya untuk break ya. Nah ini sebenarnya bisa kita terapkan di contoh yang kemarin ya untuk yang kecepatan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih tepatnya ditambahkan kondisi if untuk kecepatan lebih dari sama dengan 100, kemudian dia akan break. Nah, nanti di bagian batas akhir kecepatannya, kalian bisa menentukan sampai 200. Jadi nggak harus 100 atau 150 gitu. Tapi ini bisa terserah mau berapa nilai akhirnya ya di kecepatannya. Oke, mungkin ini nih contohnya nih ya. Misalkan ini ya, yang kecepatan. Ini saya ganti jadi V ya. V-nya misalnya 40, V-nya kurang dari sama dengan 200 ya. Berarti ini maksimalnya 200. Tapi di situ ada peraturan kalau lebih dari 100 berarti 101 ya. Maka akan muncul warning. Nah, jadi bisa juga seperti ini buatnya. Jadi dalam for itu ada if untuk ngecek kalau kecepatannya sama dengan 100 berarti dia akan warning. Oke, jadi nanti hasilnya ya dia muncul warning ya. Coba. Nah, ini ya. Jadi ketika dia sudah 101, dia akan di warning, Anda telah melampaui batas gitu ya. Karena dia dijumlahin dulu ya, 100 plus 1, jadi 101. Oke ya. Itu tadi contoh untuk break. Kemudian yang terakhir ya, ini continue ya. Oh, ada go to lagi ya. Oke. Oke. Continue ya sesuai dengan artinya ya, dia melanjutkan proses iterasi. Tapi di sini dia tidak ditampilkan nilainya. Nah, ini kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi di sini ada contoh untuk continue itu. Nih, misalnya saya buat contohnya hampir sama seperti yang ada di slide ya. Kalau di slide itu 1 sampai 20. Nah, ini saya ubah menjadi 1 sampai 5 aja. Mirip seperti yang tadi ya, yang di break. Nah, tapi di sini kita menambahkan continue pada statement setelah if. Jadi oke, ini ada telepon ya sebentar. Sebentar ya, saya bisa ini dulu ya. Matiin dulu TV, kamera ya. Kayaknya ada telepon penting ya. Mohon maaf Baik, ya. Bu. Ya, sebentar. Oke. Nah, itu tadi yang continue. Kemudian yang terakhir ini ada goto ya. Nah, goto ini merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program menuju pernyataan yang diawali dengan suatu label. Nah, jadi kita di sini menggunakan label ya, supaya nanti goto-nya ini bisa jalan. Nah, label itu adalah suatu pengenal atau identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Oke, nanti ini dilihat di contoh. Oke, kelihatan contohnya. Jadi misalkan di situ ada variabel angka 1, angka 2 ya. Kemudian ada char ulang. Nah, ulang inilah nanti yang akan menjadi label ya. Di sini ya. Sorry. Oh, sorry, atas ya. Di sini labelnya adalah atas. Ulang ini dia untuk penanda variabel iya atau tidak. Ya. Nah, kemudian nanti di sini masukkan nilai angka ke 1. Ya, kemudian masukkan angka 1 udah. Terus di sini ada proses ya. Angka 2 sama dengan angka 1. Nah, ini ada yang tahu tanda apa? Persen ini? Ini operator ya. Hasil pembagianmu kan, Bu? Iya, hasil sisa Modulus. pembagian, modulus ya. Jadi sisa hasil pembagian atau modulus. Nah, jadi di sini angka 1 tadi modulus 2 ya. Ya, dibagi 2 berarti sisa pembagiannya berapa yang muncul di angka 2 ini.
Ya, jadi di sini ada nilai angka 1 setelah dibagi 2 itu adalah modulusnya berapa atau sisa hasil baginya berapa. Nah, ini mungkin saya langsung liatin aja ya contoh programnya untuk yang GoTo ya. Nah, ini ya. Oke, di sini tadi sudah ada angka 1 modulus 2. Ya, jadi artinya angka 1 ini dibagi dengan 2, kemudian yang ditampilkan adalah sisa hasil baginya. Oke, ini kita jalanin dulu aja ya. Misalkan di sini kita input ya angkanya ya. Nah, ini ya. Misalkan mau berapa nih nilainya? Terserah, yang penting dia integer. Sok berapa? 3, Bu. 3. Oke, kalau 3 berarti hasilnya berapa? Modulusnya 1. 1 ya. Oke, kita cek. Nilai 3 modulus 2 adalah 1 ya. Oke, benar ya. Nah, sebenarnya kita fokusnya bukan di sini ya, tapi kita fokusnya yang di label tadi. Nah, jadi di sini ada pernyataan ingin menghitung lagi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan karakter Y sama T ya. Jadi supaya membantu usernya tahu yang harus di-input itu apa. Supaya dia nggak nginput kalimat ya. Nah, kemudian di sini kita buat kondisi if untuk variabel ulang tadi ya, yang di sini. Dia akan mengulang kalau yang di-input itu adalah Y besar. Nah, ini ada operator apa ini? Ayo, yang ingat. Pembanding bukan, Bu? Ya, tapi disebut apa? Operator Atau apa? OR, Bu? OR, oke, benar. Siapa tadi yang jawab? Yasir, Bu. Oh, Yasir. Ya, betul ya, Yasir ya. Nah, jadi ini OR berarti tahu ya artinya apapun yang di-input, entah itu Y besar atau Y kecil, dia akan dinilai true. Nah, sampai di sini, kemudian ada goto. Ya, jadi kalau kita sudah input Y, dia akan goto ke sini. Balik lagi. Ya, balik lagi ke proses yang ini. Gitu. Itu ya gunanya dari goto, dia untuk apa ya istilahnya tadi ya, menuju ke proses yang ada labelnya. Gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan tadi nah, yang ini ya, misalnya saya masukkan Y-nya kecil. Nah, ini langsung muncul ya, masukkan nilai angka ke 1. Berarti dia balik lagi ke yang proses di sini. Ya, masukkan nilai angka ke 1. Oke, bisa dipahamin ya? Oke, selesai ya kalau T. Atau apa tadi? Ya. Nah, jadi itu untuk yang goto. Nah, jadi nanti kalian sebenarnya bisa membuat kombinasi program ya, dari if, dari for, kemudian ada break, ada continue, ada goto. Jadi supaya lebih apa ya, lebih dinamis ya algoritmanya ya. Nah, itu untuk yang goto. Nah, berarti udah selesai hari ini. Ini tinggal tugas. Oke, yang tugas ini belum saya cek ya. Jadi kalau untuk tugas ini sebenarnya sih ditaruhnya di Google Classroom ya. Tapi kemarin ada miss, saya naruhnya semuanya di dalam LMS ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini kalian mungkin bisa posting ulang di Google Classroom ya, yang sudah dibuat di tugas kemarin ya, supaya nanti lebih enak meriksanya. Nah ini, oh ini jawabannya kemarin, oke. Ya itu aja ya mungkin untuk hari ini, berarti kita udah selesai untuk materi looping. Semoga bisa lebih dipahami ya, setelah kemarin juga sempat menjelaskan, tapi masih belum selesai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?